Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan utusan khusus Presiden Bidang UMKM, Ekonomi Kreatif dan Digital, Asisten UKP, yang kami hormati Bapak Eri Punta, Hendra Suara STMM MBA. Waktu dan tempat disilakan. Izinkan kami menyampaikan pantun sebelum menyampaikan sambutan dari Bapak UKP. Gunung Bawang tampak megah, embun pagi menyejukkan rasa, anugerah pesona indah, harumkan Bengkayang di Nusantara. Sebelum menyampaikan sambutan, kami mohon izin salam dari Bapak UKP, Bapak Utusan Khusus Presiden UMKM, Ekonomi Kreatif dan Digital, Bapak Ahmad Rida Sabana. Beliau sangat ingin hadir di sini, namun demikian ada kegiatan yang bersamaan, sehingga beliau mewakilkan kepada kami. Sambutan Utusan Khusus Presiden Bidang UMKM, Ekonomi Kreatif, Digital pada acara Anugerah Pesona Indah di Aula Rangkaya Kantor Bupati Bengkayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Adil Katalino, Bacuramin Kasuraga, Basengat Kacubata. Yang terhormat Gubernur Kalimantan Barat, yang dalam hal ini diwakili Bapak Lumanu. Yang terhormat Bapak Bupati Bengkayang, Bapak Wakil Bupati Bengkayang, dan beserta jajaran dari pemerintah Kabupaten Bengkayang. Yang terhormat perwakilan kementerian lembaga dari Kementerian Pariwisata dan juga dari Kementerian Kebudayaan. Yang terhormat para gubernur, bupati, wali kota, kepala dinas dari seluruh Indonesia. Juga yang terhormat Pak Patris Rio Capella, yang terhormat Bapak Hiro Kristianto dari selaku chairman dari Anugerah Pesona Indonesia, para ambasador Pesona Indonesia, serta hadirin dan para pegiat pariwisata yang saya hormati, yang tidak bisa sebutkan satu persatu. Puji kita hadirkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena pada malam ini kita dapat berkumpul bersama dalam malam puncak Anugerah Pesona Indonesia Award 2025 di Kabupaten Bengkayang yang indah ini. Pertama-tama izinkan saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Ayo Jalan-Jalan Indonesia yang telah konsisten menyelenggarakan API Award sejak tahun 2016. Selama hampir satu dekade, API Award telah menjadi platform strategis yang menghubungkan pemerintah, pelaku industri, komunitas, masyarakat dalam satu gerakan bersama memajukan ekonomi masyarakat. Kepada pemerintah Kabupaten Bengkayang, juga kami menyampaikan terima kasih atas kesediaannya menjadi tuan rumah Malam Puncak API Award 2025. Kehadiran kami di sini adalah wujud dukungan dari Utusan Khusus Presiden Bidang UMKM, Ekonomi Kreatif dan Digital terhadap gerakan pengembangan ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan. Hadirin yang berbahagia,
Dari perspektif kami, ekonomi kreatif dan UKM dengan pariwisata adalah dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan. Dalam pariwisata ada 3 komponen yang penting yang dicari wisatawan. Something to see, yaitu atraksi yang bisa dilihat, something to do, aktivitas yang bisa dilakukan, dan something to buy, yaitu berupa cendera mata yang bisa dibawa pulang. Disinilah ekonomi kreatif memainkan peran yang sangat vital. Ketika wisatawan datang ke Yogyakarta, mereka tidak hanya melihat Candi Prambanan atau Borobudur saja. Mereka membeli batik, menonton pertunjukan wayang, dan bahkan ikut kelas membatik. Ketika berkunjung ke Bali, wisatawan membeli kerajinan perak, ukiran kayu, atau kain tenun. Mereka juga menonton berbagai pertunjukan. Ketika ke Toraja, mereka membawa pulang kopi khas kerajinan lokal. Inilah bentuk nyata sinergi pariwisata dan ekonomi kreatif yang membuat wisatawan betah dan pengusaha lokal sejahtera. 70% dari pegiat pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia adalah UMKM. Ketika kita berbicara tentang destinasi wisata yang berkembang, sesungguhnya kita berbicara tentang ribuan UMKM yang tumbuh di dalamnya. Destinasi wisata menjadi pasar bagi pegiat ekonomi kreatif. Warung makan yang menyajikan kuliner lokal, pengrajin yang membuat cendera mata, pengusaha homestay, jasa transportasi, hingga seniman yang mempertunjukkan seni budaya setempat. Sektor ekonomi kreatif Indonesia berkontribusi lebih dari 1.500 triliun terhadap PDB nasional pada tahun 2024. Dan dari kontribusi besar itu, 3 subsektor utama itu ada di kuliner, fashion, dan kriya. Ketiga-tiganya sangat erat dengan pariwisata. Kuliner lokal adalah daya tarik wisata yang otentik. Fashion dan tekstil tradisional adalah identitas budaya yang menjadi cendera mata. Kriya dan kerajinan adalah produk ekonomi kreatif yang menghidupi ribuan pengrajin pengelosok negeri. Inilah mengapa kami sangat mengapresiasi inisiatif seperti IP Award. Event ini bukan hanya mempromosikan destinasi, tapi menggerakkan seluruh ekosistem ekonomi lokal yang berbasis kreativitas dan kearifan lokal. Data menunjukkan event ini telah menghasilkan dampak yang nyata, yang terukur. Lebih dari 5,2 juta suara masyarakat telah terkumpul sepanjang penyelenggaraan. Lebih dari 1.500 nominasi dari 38 provinsi yang telah terdaftar. Dan yang terpenting, daerah-daerah pemenang mengalami transformasi nyata. Peningkatan kunjungan wisatawan, pertumbuhan ekonomi masyarakat, hingga peningkatan PAD yang signifikan. Tebing Breksi di Sleman yang kunjungannya melampaui 1 juta wisatawan. Provinsi Riau yang PAD-nya melonjak menjadi lebih dari 100 miliar sejak terpilih menjadi juara umum API 2017 dan mulai fokus terhadap pariwisata. Kelaba Maja yang menjadi branding pariwisata Sabu Raijua NTT. Ini semua bukti bahwa API Award bukan sekedar seremonial, tetapi katalis pertumbuhan yang konkret. Kami mendorong API Award untuk terus maju dan kami berharap lebih banyak lagi dampak nyata yang bisa diberikan. Hadirin yang saya hormati, pemerintah Presiden Prabowo Subianto menempatkan UMKM, ekonomi kreatif, dan pariwisata sebagai pilar strategis pembangunan ekonomi yang inklusif. 97% lapangan kerja Indonesia berada di sektor UMKM. Sektor UMKM menyumbang lebih dari 60% terhadap PDB nasional. Tugas kita bersama adalah memastikan bahwa para wisata tidak hanya menghadirkan wisatawan, tetapi menciptakan kesejahteraan nyata bagi masyarakat lokal, terutama pengusaha UMKM dan ekonomi kreatif. Memastikan bahwa produk kuliner, kerajinan, dan seni budaya lokal mendapat pasar dan apresiasi yang layak. Memastikan perlindungan hak kekayaan intelektual dan produk kreatif yang menjadi kekayaan bangsa. API Award adalah salah satu jalan menuju ke sana. Melalui platform ini kita tidak hanya memberikan penghargaan, tapi membangun kolaborasi, berbagi best practice, dan menciptakan ekosistem pariwisata yang saling mendukung antar pemerintah pusat dan daerah. Untuk itu, kepada seluruh pemerintah daerah, saya mengajak
kita untuk terus mengintegrasikan pariwisata dengan pemberdayaan UMKM dan ekonomi kreatif. Jangan biarkan destinasi wisata berkembang tanpa melibatkan masyarakat setempat sebagai penerima manfaat utama. Kepada para pengusaha UMKM dan ekonomi kreatif, kalian adalah tulang punggung ekonomi kerakyatan. Produk kuliner kalian, kerajinan tangan kalian, seni dan budaya kalian, itulah yang membuat pariwisata Indonesia unik dan berbeda. Teruslah berkarya, berinovasi, dan jangan pernah berhenti melestarikan kearifan lokal. Selamat kepada para nominator dan pemenang API Awards 2025. Penghargaan ini adalah amanah untuk terus mengembangkan pariwisata yang memberdayakan, yang menciptakan lapangan kerja, dan yang melestarikan budaya sambil meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Akhir kata, mari kita bersama-sama membangun Indonesia yang lebih maju, berdaulat dan sejahtera melalui pariwisata inklusif dan ekonomi kreatif yang berdaya saing. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Santi, Om Namo Buddhaya, salam kebajikan. Haji Ahmad Rida Sabana, MBA, MSc, PhD, utusan khusus Presiden bidang UMKM, ekonomi kreatif dan digital. Adil Katalino Bacuramin Kasuraga, Basengat Kacubata. Baik, kami ucapkan terima kasih untuk keputusan khusus Presiden bidang UMKM, ekonomi kreatif dan digital, Asisten UKP Bapak Eri Punta Hendra Suara, STMM, MBA.